Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu gulung mini rasa coklat coffee mocha. Ini enak banget teman-teman, bagi pecinta kopi ataupun pecinta coklat wajib banget cobain resep satu ini. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan juga boleh banget. Dan insya Allah ini laris manis ya teman-teman, karena rasanya yang enak, teksturnya yang super lembut. Ini mantep banget. Bagi yang penasaran bagaimana caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini udah aku siapin loyang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 yang sudah aku olesi dengan margarin untuk bagian alasnya aja. Dan ini udah aku lapisi dengan kertas roti ya teman-teman. Untuk pinggiran loyangnya nggak perlu dioles, jadi dibiarkan kosong seperti ini ya. Kalau misal nggak ada kertas roti, boleh menggunakan tepung terigu ditabur tipis-tipis aja. Nah, seperti ini udah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin bahan keringnya ya. Di sini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Kalau untuk takaran sendok seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Jadi kalau teman-teman gak punya timbangan, boleh pakai takaran sendok ya. Kalau udah selesai, langsung aja kita ayak. Tujuannya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Lanjut, kita tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan munjung. Nah, ini penuh seperti ini ya teman-teman. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lalu garam secukupnya. Dan ini juga diayak ya. Kalau untuk garamnya boleh disesuaikan selera aja teman-teman. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan ini lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Kalau udah, sisihkan. Lanjut kita siapin bahan cairnya. Di sini ada minyak goreng sebanyak 140 ml atau setara 21 sendok makan. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus. Di sini aku menggunakan 2 bungkus agar rasanya itu lebih enak ya teman-teman. Kalau misal mau menggunakan bahan yang ekonomis, boleh pakai sekitar 1 bungkus aja juga nggak apa-apa. Kalau udah, lanjut diaduk hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini untuk bahan cairnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya ya. Siapkan wadah dan pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Dipastikan telurnya masih baru ya. Dan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara 12 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian kasih sedikit perasa vanila atau vanili bubuk, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau udah, langsung aja kita mixer. Pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Nah, ini tandanya udah selesai ya teman-teman. Ketika ditarik, ini adonannya nggak mudah jatuh seperti ini. Tuh. Nah, ini tandanya ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, tandanya udah selesai. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Lanjut, ini kita aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadahnya ya teman-teman. Itu tadi di spatula ada sisa sedikit adonan ketika aku membersihkan stick mixernya ya. Dan langsung kita tambahkan bahan keringnya.
Ini aku bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Jadi kita masukkannya bertahap aja. Tujuannya agar mudah mencampurkannya. Jadi nggak ada gumpalan-gumpalan dari tepungnya ya teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini. Kalau udah tercampur rata, lanjut kita tambahkan sisa dari bahan keringnya ya. Dan lanjut kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Dengan metode aduk balik seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai dan ini adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman. Langsung aja ini kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita tuang ke dalam adonannya. Lalu ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya ini nggak bantet dan hasilnya bisa bagus ya. Setelah adonannya tercampur rata, nah ini udah selesai. Selanjutnya akan kita bagi ke dalam 4 wadah sama rata. Untuk beratnya boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau aku di sini sekitar 225 gram per wadahnya ya. Tujuan dibagi rata ini agar nanti lapisannya itu bisa sama gitu teman-teman. Dan untuk satu wadah ini kita sisihkan aja karena tanpa diberi dengan pasta ya teman-teman. Dan untuk 3 wadah ini akan kita beri pasta. Untuk pertama ini aku kasih pasta coklat. Beri secukupnya aja, boleh sesuai selera ya. Kalau udah, kita aduk rata. Setelah tercampur rata, lanjut ini adonannya aku tambahkan dengan sedikit pewarna hitam makanan ya teman-teman. Ini opsional, kalau misal teman-teman nggak mau atau nggak punya juga nggak apa-apa. Tujuan aku menambahkan pewarna hitam makanan di sini agar warnanya itu lebih gelap ya teman-teman. Jadi warnanya itu ada tingkatan dari yang lebih gelap atau tua menuju yang lebih muda ya. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita warnain untuk adonan yang lain ya teman-teman. Untuk wadah yang kedua, ini aku beri juga sama pasta coklat, tetapi warna hitamnya aku skip. Jadi warna untuk adonan yang kedua ini lebih muda dibandingkan adonan yang pertama ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh warnanya lebih muda dibandingkan wadah pertama ya teman-teman. Jadi ada tingkatan warna gitu. Dan untuk wadah yang ketiga atau wadah yang terakhir, aku tambahkan pasta coffee mocha secukupnya aja. Nah, seperti ini ya. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini adonannya sudah selesai ya teman-teman. Jadi ada adonan yang plain atau tanpa warna. Kemudian ada yang coffee mocha, ada yang coklat, dan ada yang coklat tua ya. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Untuk pertama ini adonan yang tanpa warna ya teman-teman. Jadi susunan warnanya itu dari warna yang terang menuju ke warna yang lebih gelap ya. Nah, seperti ini. Kalau udah lanjut kita ratakan dan kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, ini siap untuk dikukus ya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang untuk adonan yang lain. Nah, sebelum dituang ini jangan lupa adonannya diaduk dulu ya teman-teman. Dan untuk susunan warnanya juga jangan lupa dari warna yang lebih muda menuju ke warna yang lebih tua ya, agar nanti warna perlapisannya itu bisa cantik ya teman-teman. Dan ini dikukus selama 10 menit per lapisannya ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir, lanjut kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang.
Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, buka penutup klakat. Alhamdulillah bolunya udah mateng. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau misal kering itu tandanya udah mateng ya teman-teman. Nah seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari klakat. Setelah dikeluarkan dari klakat, ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit agar tekstur bolunya itu lebih moist ya teman-teman. Setelah kurang lebih 10 menit didiamkan, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Boleh bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah ya. Kalau udah, kita beri alas dan kita balik ya teman-teman. Dan ini hati-hati karena lumayan berat dan juga lumayan panas. Nah ini kita langsung angkat aja ya. Ini perlahan aja. Alhamdulillah hasilnya cantik banget, mengembang bagus ya teman-teman. Dan ini kita lepas kertas rotinya. Nah untuk bolunya ini kita diamkan dulu hingga benar-benar dingin ya. Nanti kalau udah dingin kita lanjut beri isian ya teman-teman. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita balik ya. Nah di sini aku beri alas, diusahakan alasnya rata seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ketika memotong bolunya itu bisa mudah. Dan di sini juga udah aku siapin pisaunya. Aku menggunakan pisau yang panjang seperti ini ya. Untuk tips dan cara memotongnya udah pernah aku upload di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman cek aja ya. Nah ini lanjut kita potong-potong. Untuk potongan pertama ini lapisannya emang kurang rapi seperti ini karena mungkin tadi adonannya ada yang merembes ya. Tapi untuk potongan selanjutnya insya Allah lapisannya itu bisa rapi ya teman-teman. Dan untuk ketebalan potongannya ini tidak melebihi dari 0,5 cm. Tuh hasilnya cantik banget. Ini super lentur teman-teman. Tuh bisa dilihat dan warnanya cantik ya, warna ombre. Nah ini lanjut kita potong-potong hingga selesai ya. Setelah semua bolunya selesai dipotong, nah ini aku mau memperlihatkan teksturnya ya. Tuh super lembut banget, super lentur. Ketika dilipat pun bolunya nggak patah teman-teman. Tuh cantik banget. Ini cocok banget emang kalau dijadikan untuk bolu gulung ya teman-teman. Bagus banget hasilnya. Dan lanjut aja kita beri isian ya. Di sini udah aku siapin. Kita ambil satu dan kita beri isiannya. Di sini aku menggunakan buttercream. Teman-teman boleh menggunakan isian apa aja, disesuaikan dengan selera ya. Nah kita beri secukupnya seperti ini. Kalau udah langsung ini aku kasih dengan selai coklat. Aku pakai Nutella teman-teman agar rasanya lebih enak. Tapi kalau misal teman-teman untuk ide jualan boleh menggunakan coklat filling atau selai coklat yang di warung-warung itu ya, yang lebih ekonomis. Dan ini langsung aja kita gulung. Tuh hasilnya cantik banget teman-teman. Super lembut, super lentur banget teman-teman. Ini bagus banget. Dan untuk mengemasnya di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 7x18 cm. Ini bentuk lembaran ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau beli bisa cek linknya di description box ya. Sudah aku tag di sana. Jadi kalau misal teman-teman mau order bisa langsung aja ke sana ya. Dan di sana harganya lumayan ekonomis juga. Jadi recommended banget. Boleh di order ya teman-teman. Jangan lupa. Nah ini langsung aja kita bungkus seperti ini agar lebih rapi, lebih higienis dan juga lebih cantik ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai diberi isian dan juga dibungkus ya teman-teman. Nah ini dia bolu gulung mini rasa coklat coffee mochanya udah selesai. Di sini aku dapat hasilnya sekitar 32 bolu teman-teman. Kalau bisa lebih telaten itu bisa dapat sekitar 35 ya. Untuk warnanya cantik banget, ombre ya teman-teman. Nah ini aku coba belah untuk melihatkan tekstur di dalamnya. Masya Allah ini super lembut banget, serat-seratnya juga sangat halus. Nah ini aku cobain dulu ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini rasanya enak banget. Coklat coffee mochanya itu berasa banget.
Ditambah lagi dengan selai nutellanya itu enak banget teman-teman. Super lembut, nggak seret di tenggorokan. Ini recommended banget teman-teman, enak banget. Langkah pertama, siapkan 3 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lalu perasa vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Jadi nggak kaku dan juga nggak terlalu cair ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Tujuan penambahan tepung maizena agar teksturnya lebih lembut. Dan lanjut, ini kita mixer kembali. Gunakan kecepatan paling rendah aja. Dan untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman, agar adonannya nggak mudah turun. Setelah tercampur rata, untuk mixernya kita matikan dulu. Lanjut kita tuang untuk bahan cairnya. Di sini udah aku siapin susu UHT full cream sebanyak 125 ml. Ini aku pakai yang kemasan kecil ya teman-teman. Dan kita tuang ke dalam adonan. Dan ini kita mixer kembali kecepatan paling rendah ya, hingga tercampur rata. Setelah rata, kemudian tuang margarin sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Nah, ini udah aku cairkan sebelumnya dan tunggu hingga dingin. Jadi 5 sendok makan itu sebelum dicairkan ya teman-teman. Dan lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonannya tercampur rata, untuk teksturnya seperti ini. Nah, ini adonannya udah selesai. Lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Untuk beratnya boleh dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau aku di sini sekitar 270 gram per wadahnya. Jadi nanti kalau teman-teman cobain kemungkinan bisa lebih ataupun kurang. Yang penting bagi sama rata. Untuk satu wadah itu kita sisihkan karena tanpa diberi pasta ya. Dan untuk 2 wadah kita tambahkan pasta mocha dan pasta coklat. Untuk jumlah secukupnya aja. Kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau aku tuangnya dikira-kira seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata hasilnya kayak gini. Jadi untuk semua adonan udah selesai ya. Siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku siapin cetakan bulat seperti ini. Ini cetakan kue talem ya teman-teman. Untuk diameternya 5 cm. Oles dengan minyak goreng. Ini ngolesnya harus rata agar nanti ketika udah matang hasilnya nggak lengket. Setelah selesai, lanjut kita tuang adonannya. Ini aku tuang menggunakan sendok aja. Kita tuang sedikit demi sedikit bergantian seperti ini. Jadi nanti motifnya bisa berselang-seling gitu ya teman-teman. Kita isinya cukup 1/4 cetakan aja. Jadi jangan setengah cetakan ya, karena nanti ketika dikukus ini akan mengembang. Nah, kira-kira seperti ini aja udah cukup teman-teman. Kalau udah selesai siap untuk dikukus.
Sebelumnya udah aku didihkan air dan kita pasang rak panci pengukusnya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa, itu penutupnya harus dilapis agar air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit dikukus, ini hasilnya. Lanjut kita siapin selai coklat. Dan ini tadi adonannya aku terlalu banyak tuangnya jadi terlalu mengembang. Untuk menuang adonan cukup sedikit aja ya teman-teman. Dan ini kita tuang seperti ini di titik tengahnya. Untuk selai coklatnya ini aku pakai yang merek Colata ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita tuang adonannya. Ini sama, kita tuang secara bergantian, sedikit aja hingga cetakannya penuh. Untuk kreasi warna boleh disesuaikan aja teman-teman. Yang penting hasilnya nanti cantik ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Dan setelah 10 menit, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, bakpia kukusnya sudah matang. Dan ini langsung aja kita angkat dari panci pengukus. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah dari panci, nah ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Bantu tekan pinggirannya untuk mempermudah. Tuh, hasilnya mulus banget, gak lengket. Yang penting olesnya harus rata ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Aku jamin ini teksturnya lembut banget. Cakep ya. Nah, ini dia bakpia kukus rasa tiramisunya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 35. Wah, banyak banget ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, ini tadi udah aku belah, langsung aja aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini rasanya enak banget. Perpaduan rasa coklat, mocha, dan ada selai coklat yang lumer. Ini enak banget. Teksturnya itu lembut, gak seret di tenggorokan. Ini mantep, cocok kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Dan aku rekomendasiin banget ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Pertama, kita mau siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Untuk tepung terigunya ini diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut diaduk rata ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini udah selesai. Untuk bahan keringnya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya. Diusahakan jangan telur yang dari kulkas ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 175 gram atau setara 11,5 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Selanjutnya tambahkan perasa vanila kira-kira 1/4 sendok teh. Kalau misal nggak ada boleh digantikan dengan vanili bubuk. Lanjut kita tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, jika dirasa sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja.
Dan lanjut kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Nah, ini kita memasukkannya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Dan di sini juga udah aku siapin santan sebanyak 200 ml. Di sini aku menggunakan santan instan, kemudian aku tambahkan air. Dan agar tidak bertebaran, ini kita aduk-aduk dulu. Kita nyalakan mixernya, kecepatan rendah aja ya teman-teman. Dan ini juga jangan terlalu lama. Lanjut kita tuang santannya, ini sama ya, sedikit demi sedikit dulu. Jadi untuk bahan kering dan juga bahan cairnya kita menambahkan secara bergantian ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah bahan kering dan juga bahan cairnya selesai ditambahkan, nah ini untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan udah tercampur rata ya teman-teman. Kita aduk perlahan seperti ini hingga ke dasar wadahnya ya, agar tidak ada bahan yang mengendap. Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata seperti ini. Untuk berat masing-masing wadah ini dikira-kira aja ya teman-teman. Ini tadi aku asal, gak ditimbang ya. Dan untuk satu wadah ini plain atau tanpa diberi pasta, kita sisihkan dulu. Dan untuk 2 wadah ini akan aku beri pasta. Yang pertama aku menggunakan pasta coklat Black Forest, kira-kira 1 sendok teh. Atau boleh pakai pasta coklat yang lain ya teman-teman. Dan ini pasta coffee mocha sebanyak 1 sendok teh. Untuk jumlah pastanya boleh disesuaikan dengan selera ya. Kalau udah, lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai ya. Jadi ada adonan coklat, adonan coffee mocha, dan adonan plain atau tanpa rasa ya teman-teman. Dan ini untuk adonannya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapin cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan mawar diameter 6,5 cm. Lalu kita oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan cetakannya ya. Tujuannya agar bolunya nggak lengket dan ketika udah matang nanti mudah untuk dikeluarkan. Jadi ini ketika mengolesnya harus benar-benar rata ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau udah lanjut kita oles untuk cetakan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk cetakannya udah selesai dioles dan lanjut kita tuang adonannya. Sebelum dituang, untuk adonannya jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Seperti ini. Untuk jumlah adonannya dan susunan warnanya boleh teman-teman kreasikan secantik mungkin ya. Kalau aku di sini sedikit demi sedikit dulu agar permukaannya itu bisa terlihat semua warna. Nah, seperti ini. Nanti kalau misal kurang penuh tinggal ditambahkan aja. Nah, ini udah selesai. Lanjut isi untuk cetakan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonannya selesai dituang, boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil.
Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Karena aku menggunakan panci seperti ini, jadi nggak perlu dilapisi lagi ya. Untuk api kompornya seperti ini teman-teman, sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu mawar kukusnya sudah matang. Untuk memastikan boleh tes tusuk. Kalau aku di sini udah yakin, jadi langsung aja dikeluarkan dari panci ya teman-teman. Dan ini hasilnya, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget, tinggal kita tekan-tekan aja pinggirannya seperti ini. Kalau ngolesnya rata, insya Allah nggak lengket. Tuh, Masya Allah hasilnya cantik banget. Dan ini mulus ya teman-teman, gak lengket sama sekali, hasilnya bagus. Dan sedikit tips dari aku, kalau misal udah selesai dikeluarkan dari cetakan, untuk cetakannya ini gak perlu dicuci lagi ya. Kalaupun ada sisa-sisa, ini teman-teman bisa bersihkan menggunakan tisu. Dan lanjut kita oles dengan minyak goreng. Sama seperti di awal, harus benar-benar rata ya teman-teman, hingga ke seluruh permukaan cetakannya. Nah seperti ini, lanjut kukus untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini dia bolu kukus mawar rasa coklat coffee mochanya udah jadi. Hasilnya cantik dan lumayan banyak. Di sini aku dapat sekitar 23 bolu ya teman-teman. Tuh, bentuknya cantik banget. Ketika ditekan ini bolunya lembut, empuk. Nah aku coba belah ya teman-teman. Berasa ketika dibelah ini bolunya lembut, serat-seratnya juga halus. Nah ini aku coba belah lagi. Tuh hasilnya mantep ya. Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya lembut. Coklat coffee mochanya itu berasa banget, ini enak, cocok dijadikan untuk ide jualan. Tuh, teksturnya lembut banget teman-teman. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini aku pakai yang ukuran 9 x 10 cm. Kalau misal teman-teman mau order, boleh cek linknya di description box ya. Atau kalau misalnya mau mengemasnya menggunakan mika persegi juga boleh. Disesuaikan aja ya teman-teman. Seperti ini. Setelah dibungkus ini jadi lebih rapi dan cantik. Semoga ini bisa menambah ide jualan teman-teman semua. Selamat mencoba. Pertama, kita mau siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lanjut diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tepung maizena sebanyak 1 sendok makan munjung atau setara 10 gram. Baking powder double acting setengah sendok teh. Kalau nggak ada boleh pakai baking powder biasa, gunakan 1 sendok teh ya. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Dan di sini juga udah aku siapin santan sebanyak 100 ml. Aku menggunakan 1 bungkus santan instan, kemudian ditambahkan dengan air. Nah ini kita sisihkan juga ya. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah dan pecahkan 5 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu gula sebanyak 175 gram atau setara 12 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan lanjut ini kita nyalakan mixernya. Untuk pertama kecepatan rendah dulu.
Jika dirasa sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini udah selesai, untuk mixernya boleh disisihkan aja. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Kalau misal teman-teman mau mencampurkannya menggunakan mixer juga boleh. Gunakan kecepatan rendah dan sebentar aja ya. Dan lanjut kita tambahkan untuk bahan keringnya. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian. Tujuannya untuk mudah mencampurkannya. Untuk mengaduknya, di sini aku menggunakan metode aduk balik seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah bahan keringnya selesai, lanjut kita tuang santan sebanyak 100 ml. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang minyak sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan lanjut kita aduk kembali hingga tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah sama rata seperti ini. Untuk berat masing-masing wadah sekitar 280 gram. Kalau misal teman-teman gak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Lalu kita tambahkan pasta coklat Black Forest sebanyak 1 sendok teh, atau boleh pakai pasta coklat biasa, dan pasta kopi mocha sebanyak 1 sendok teh. Lalu mesis coklat sebanyak 40 gram. Untuk jumlah mesisnya boleh disesuaikan dengan selera, kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Dan lanjut kita aduk semua adonan hingga tercampur rata. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Dan lanjut siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Jadi untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita lapisi dengan kertas roti. Kalau misal nggak ada, boleh ditabur dengan tepung terigu tapi tipis-tipis aja ya teman-teman. Tapi aku lebih saranin menggunakan kertas roti seperti ini. Dan boleh kita oles lagi dengan minyak goreng sedikit aja. Kalau udah selesai, lanjut kita tuang adonannya. Untuk yang pertama adonan coklat dulu ya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk. Kalau udah, lanjut kita ratakan seperti ini. Tujuannya agar lapisannya bisa rapi dan juga cantik ya teman-teman. Dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, ini hasilnya. Jadi kalau misal teman-teman mau rata, api kompornya jangan terlalu besar ya. Dan lanjut kita tuang adonan kopi mocha seperti ini. Jangan lupa diratakan. Dan boleh kita tekan-tekan seperti ini agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Jadi nanti adonannya nggak ada yang menggelembung gitu ya teman-teman.
Dan sama ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit lanjut tuang adonan yang terakhir. Dan jangan lupa diratakan juga ya teman-teman, seperti ini. Kalau udah, untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit dan tetap dengan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Boleh kita tes tusuk. Kalau misal kering itu tandanya udah mateng ya. Tapi kalau ada warna coklat kayak gini tandanya itu warna dari mesesnya teman-teman. Yang penting adonannya itu udah kering. Dan langsung kita keluarkan dari kelakan. Selagi masih panas langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula plastik seperti ini. Tujuannya untuk mempermudah. Kalau udah lanjut kita beri alas. Dan kita balik seperti ini pelan-pelan ya teman-teman karena masih panas banget. Dan kita tarik loyangnya. Tuh insya Allah nggak bakal lengket ya. Tuh hasilnya cantik banget. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya teman-teman. Nah ini untuk bolunya kita biarkan dulu hingga sedikit hangat. Setelah bolunya udah mulai hangat, lanjut kita balik. Dan kita rapikan pinggiran atau sisi dari bolunya ya. Tujuannya agar lebih rapi aja teman-teman. Tapi kalau misal mau langsung dipotong-potong juga boleh. Nah ini dia bolu kukus tiramisunya udah jadi, hasilnya cantik banget. Kalau mau dijadikan ide jualan ini mantep banget teman-teman. Dan langsung aja yuk kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Nah di sini aku potong menjadi 2 bagian ya. Untuk satu bagiannya itu bisa menghasilkan sekitar 10 potong teman-teman. Kalau mau dibagi 3 juga boleh. Tuh, Masya Allah hasilnya cantik banget. Aku suka sama susunan warnanya. Besar lapisannya juga sama banget. Dan langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Nah ini aku ambil satu. Ketika ditekan ini berasa bolunya empuk banget. Dan aku coba belah ya teman-teman. Masya Allah ini bolunya lembut banget. Beneran super duper lembut banget. Serat-seratnya juga sangat halus. Ini pokoknya mantep banget. Kalau teman-teman cobain resep ini insya Allah anti gagal. Dan insya Allah teman-teman gak bakal nyesel. Tuh cantik banget ya sama hasilnya. Yuk langsung aja. Ini aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Coklat kopi mokanya ini mantep banget. Dipadukan dengan rasa meses yang sangat enak. Ini makin mantep. Teksturnya super lembut, gak seret di tenggorokan. Ini mantep. Mau dijadikan untuk ide jualan boleh banget. Dan insya Allah laris ya. Semoga bisa menambah ide jualan buat teman-teman. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.